Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit. Pernah nggak sih, kamu merasa udah kerja keras tiap hari, tapi kenapa ya, pas akhir bulan dompet tetap aja kempes? Mungkin, masalahnya bukan di penghasilanmu, tapi di kebiasaan belanja yang tanpa sadar nguras keuanganmu. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatan sepele, tapi ternyata diam-diam bikin kamu susah nabung dan jauh dari impian jadi kaya. Yuk, kita mulai. Pertama, beli baju diskon yang sebenarnya kamu nggak suka. Sering banget, kita lihat tanda, sale 50%, langsung kalah. Rasanya sayang banget kalau dilewatkan. Tapi, jujur deh, berapa banyak baju diskonan itu yang akhirnya cuma numpuk di lemari, bahkan labelnya aja belum dicopot? Sebelum beli, coba tanya ke diri sendiri. Aku beneran suka dan bakal sering pakai ini nggak? Kalau jawabannya ragu-ragu, lebih baik simpan uangmu. Dengan begitu, lemari tetap rapi, dompet tetap happy. Kedua, kebiasaan belanja kecil yang kebobolan tanpa sadar. Ngopi tiap hari, jajan cemilan, beli minuman kekinian, kelihatannya sih kecil-kecil. Tapi kalau dihitung-hitung, dalam sebulan bisa jebol juga, loh. Coba deh, tantang diri kamu. Selama seminggu, catat semua pengeluaran kecilmu. Siap-siap kaget lihat totalnya. Dengan sadar soal kebocoran kecil ini, kamu bisa mulai atur ulang prioritas, mengurangi pengeluaran nggak penting, dan mulai alihin uang itu buat hal-hal yang lebih berharga. Ketiga, upgrade gadget padahal nggak perlu-perlu amat. Di zaman serba digital kayak sekarang, kayaknya kok keren ya kalau selalu punya HP keluaran terbaru. Tapi, pertanyaannya, emang perlu? Kalau smartphone kamu masih berfungsi normal, kameranya masih jernih, aplikasinya masih lancar, buat apa buru-buru ganti cuma karena ada model baru? Ingat, setiap upgrade itu bukan cuma buang uang, tapi juga nambahin sampah elektronik di dunia ini. Lebih bijak kalau kita pakai gadget kita sampai benar-benar butuh ganti. Dompet aman, bumi juga makin sayang sama kita. Keempat, dekorasi liburan yang over banget. Pas musim liburan, pasti kita tergoda banget buat beli dekorasi baru, pohon Natal, lampu warna-warni, atau hiasan lebaran kekinian. Tapi, sadar nggak, itu semua kadang cuma dipakai sebentar, lalu numpuk di gudang? Daripada tiap tahun boros beli dekorasi baru, lebih baik maksimalkan dekorasi yang udah ada. Pilih item yang punya makna khusus dan bisa dipakai bertahun-tahun. Selain lebih hemat, ini juga bikin suasana liburan kamu jadi lebih berkesan dan penuh cerita. Karena pada akhirnya, yang bikin liburan spesial bukan dekorasinya, tapi momen dan orang-orangnya. Kelima, biaya kenyamanan yang diam-diam bikin bokeh. Di zaman serba instan kayak sekarang, siapa sih yang nggak tergoda bayar ekstra buat kenyamanan? Mau makan? Tinggal klik, langsung antar. Mau belanja? Pilih pengiriman tercepat, walau harganya jauh lebih mahal. Tapi sadar nggak? Semua biaya tambahan itu, kalau dikumpulin, bisa banget dipakai buat tabungan atau investasi masa depan. Mulai sekarang, coba deh rencanain belanja lebih matang. Bikin list, atur waktu, jadi nggak perlu lagi bayar mahal cuma buat biar cepat. Ingat, sedikit usaha sekarang, kebebasan finansial di masa depan. Keenam, ikut-ikutan tren kesehatan yang belum tentu perlu. Akhir-akhir ini tren kesehatan makin rame, suplemen ini, diet itu, alat olahraga yang katanya wajib punya. Tapi pertanyaannya, beneran butuh atau cuma FOMO? Banyak banget produk kesehatan yang mahal, padahal hasilnya belum tentu terasa. Daripada buang-buang uang buat sesuatu yang belum jelas, mending fokus ke dasar-dasarnya. Makan sehat, cukup tidur, rutin olahraga. Lebih murah, lebih realistis, dan jelas-jelas investasinya buat badan kamu sendiri. Karena sehat itu bukan tentang alat canggih atau suplemen mahal, tapi tentang konsistensi gaya hidup. Ketujuh, beli tiket lotre setiap hari, cari kaya dari keberuntungan. Siapa sih yang nggak ngimpi tiba-tiba jadi miliarder dari lotre? Tapi realitanya, peluang menang itu kecil banget. Saking kecilnya, lebih besar kemungkinan kamu ketabrak meteor daripada menang lotre. Uang yang kamu pakai buat beli tiket lotre tiap hari, mending disimpan buat tabungan, investasi, atau bahkan buat mulai usaha kecil-kecilan. Daripada terus berharap keajaiban, lebih baik fokus ke usaha nyata yang hasilnya bisa kamu kontrol. Ingat, kekayaan sejati dibangun, bukan ditunggu. Kedelapan, perabotan murahan yang cepat rusak.
Pas lihat furnitur murah di toko, kadang mata langsung berbina. Wah, murah banget, beli ah. Tapi nggak sampai setahun, meja mulai goyang, kursi mulai copot, dan akhirnya harus beli lagi. Uang malah kebuang berkali-kali buat barang yang nggak tahan lama. Mendingan dari awal investasi di perabotan yang kualitasnya oke. Lebih awet, lebih nyaman, lebih estetik, dan pastinya lebih hemat dalam jangka panjang. Plus, kalau kita beli barang yang tahan lama, kita juga ikut bantu kurangi limbah dan jaga lingkungan. Jadi, sebelum tergoda beli perabot baru, tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran bakal tahan lama nggak? Worth it nggak buat jangka panjang? Karena punya rumah keren bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal pilihan cerdas yang kamu buat. Kesembilan, hadiah mahal karena rasa bersalah. Ngasih hadiah itu indah, iya. Tapi, kalau ngasih hadiah karena rasa bersalah atau tekanan sosial, bisa-bisa malah jadi sia-sia. Kadang kita ngerasa harus kasih barang mahal supaya kelihatan peduli, padahal penerimanya belum tentu butuh atau suka. Daripada maksa beli hadiah mahal, mending kasih sesuatu yang lebih bermakna. Waktu bareng, pengalaman seru, atau kenangan yang nggak bisa dibeli. Ingat, nilai hadiah bukan di harganya, tapi di niat dan perhatian yang kita kasih. Dengan begitu, kita nggak cuma hemat uang, tapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan tulus. Karena kadang, pelukan hangat dan waktu bareng itu jauh lebih berharga daripada kotak hadiah mahal. Kesepuluh, pakaian olahraga baru yang cuma jadi pajangan. Banyak yang semangat mau mulai olahraga, terus mikir, harus beli baju baru dulu nih biar semangat. Ujung-ujungnya, bajunya numpuk, olahraganya belum jalan. Nggak perlu kok beli banyak pakaian olahraga baru. Cukup punya beberapa yang nyaman, fungsional, dan cocok buat gerak bebas. Bahkan, kadang di lemari kamu tuh sudah ada kaos atau celana yang masih keren buat dipakai olahraga. Jadi, sebelum check out keranjang belanjaan, tanya diri sendiri. Aku beneran butuh ini, atau cuma pengen aja? Karena yang bikin kamu sehat itu bukan baju baru, tapi konsistensi dan semangat kamu buat gerak aktif. 11. Souvenir yang cuma jadi debu di rumah. Pas lagi liburan, siapa sih yang nggak tergoda beli souvenir? Rasanya kayak, biar ada kenang-kenangan. Tapi jujur aja, berapa banyak souvenir yang akhirnya cuma numpuk, berdebu, dan nggak kepake? Daripada boros beli barang yang ujung-ujungnya cuma memenuhi rumah. Kenapa nggak fokus aja ke kenangan yang beneran bermakna? Ambil foto, tulis cerita perjalananmu di jurnal, atau kalau mau bawa pulang sesuatu. Pilih yang simpel kayak magnet kulkas atau kartu pos, kecil, murah, tapi penuh cerita. Jadi, yang kamu bawa pulang bukan cuma barang, tapi juga kenangan yang benar-benar hidup di hati. 12. Resolusi tahun baru yang cuma ngabisin duit. Tahun baru, semangat baru, tapi dompet malah makin tipis? Banyak orang bikin resolusi, tahun ini mau rajin nge-game. Langsung deh daftar keanggotaan game mahal, beli alat olahraga keren. Padahal baru jalan seminggu, udah males. Gak perlu kok langsung jor-joran. Kamu bisa mulai dari hal-hal gratis, jogging di taman, bersepeda sore, atau ikut video workout di YouTube. Mau belajar skill baru? Banyak kursus online gratis yang kualitasnya keren banget. Kuncinya bukan di mahal atau murahnya, tapi di komitmen kamu untuk konsisten. Buat tahun ini, yuk fokus ke perjalanan, bukan cuma gengsi. Dompet aman, hati tenang, resolusi jalan terus. 13. Barang branded cuma buat gengsi? Pernah ngerasa harus punya barang bermerek biar kelihatan keren? Padahal, jujur aja, seringkali harga mahal itu lebih buat logo di label. Bukan karena kualitasnya jauh lebih bagus. Daripada buang-buang uang demi status semu. Lebih baik cari produk yang kualitasnya beneran tanpa harus nempel merek terkenal. Banyak kok, barang keren dengan harga lebih bersahabat. Ingat, yang bikin keren itu bukan logonya, tapi cara kamu makainya. Dompet tetap aman, gaya tetap jalan. 14. Borongan belanja, borongan mubazir? Diskon besar-besaran emang menggoda. Apalagi kalau beli dalam jumlah banyak katanya lebih hemat. Tapi, coba pikir deh, beneran perlu semua itu? Sering banget kita beli banyak. Ujung-ujungnya lupa dipakai, bahkan kadaluarsa. Makanya, sebelum belanja besar-besaran, rencanain dulu matang-matang.
Apa yang emang beneran dibutuhin? Apa yang bisa dipakai lama? Dan apa yang multifungsi? Karena hemat itu bukan soal beli banyak, tapi soal pakai dengan bijak. 15. Peralatan dapur, jangan sampai jadi pajangan. Pernah nggak sih ngerasa tergoda beli alat dapur canggih yang katanya bisa bikin hidup lebih mudah? Ujung-ujungnya malah numpuk di lemari dan berdebu doang. Faktanya, kita sebenarnya cuma butuh beberapa alat dasar aja buat masak sehari-hari. Nggak perlu semua alat viral dibeli. Punya peralatan yang sedikit tapi berkualitas itu jauh lebih powerful. Bayangin aja, satu blender bisa dipakai buat bikin smoothie, saus, bahkan adonan kue. Satu alat, 1000 manfaat. Selain lebih hemat, dapur kamu juga bakal lebih rapi, lebih lega, dan yang paling penting, masak jadi lebih seru dan nggak ribet. Jadi, sebelum beli alat dapur baru, tanya dulu ke diri sendiri. Beneran dipakai, atau cuma karena lucu doang? Yuk, mulai gaya hidup simpel dan smart. Karena perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.